Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, al-mutafaddilil ihsan, alladhi khassana bi syahri Ramadan, tuftahu fihi abwabul jinan, wa tughlaqu fihi abwabun niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yanalu qailuha al-afwa wal ghufran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bil Qur'an. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, salatan wa salaman daimain muntalazimain ala mamarid duhuri wal awan, amma ba'du. Faqad azza man qala wa ta'ala fi muhkamil yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihahu fid din. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai para jamaah salat zuhur, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, falhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan karunia-Nya, menampakkan besarnya kasih sayang dan kedermawanannya, di mana Allah memberikan kepada kita satu nikmat yang kita rasakan sekarang, yaitu berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini seakan-akan Allah itu ingin menghabiskan semua dosa kita, ingin membakar semua dosa kita. Tidak peduli seberapa banyak dosa kita, aku beri engkau bulan Ramadan, engkau laksanakan yang aku perintahkan, maka semua dosa-dosa akan aku ampunkan. Dan mudah sekali untuk dapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan, hanya puasa Ramadan, Pak, tak berlaku buat puasa Senin Kamis, puasa Nadar, puasa Ramadan. Dan kita ini sekarang puasa Ramadan. Imanan, pertama yakin bahwa puasa Ramadan diperintah Allah, pasti semua kita yakin. Ihtisaban, mengharap balasan hanya kepada Allah. Dan insya Allah semua kita begitu. Karena puasa Ramadan itu gak seperti Senin Kamis yang kita bisa lihat, nggak seperti baca Al-Quran yang banyak-banyakan jumlahnya, yang bagus-bagusan suaranya. Puasa Ramadan ini, apa yang kita harap? Cuma balasan di sisi Allah. Karena memang tidak ada pahalanya. Tidak disebutkan pahalanya. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu buat anak Adam. Kamu kalau baca satu ayat, kamu bakal begini. Kalau kamu baca waqiah, kamu bakal begini. Kalau kamu tahajud, bakal begini. Kalau kamu jaga jamaah, bakal begini. Illa siyam, kecuali puasa. Nggak ada tuh, kamu kalau puasa nanti kamu panjang umur kamu. Kalau kamu puasa nanti anak-anak kamu soleh. Kalau kamu puasa hajat kamu dikabul. Nggak ada itu. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan cuma Allah yang akan membalas. Jadi kita ini mesti, karena puasanya Ramadan, ya pasti semuanya ihtisab, mengharapkan balasan hanya di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosanya diampuni Allah. Berarti ya udah, kita ini sekarang puasa Ramadan, kamu akan saya ampuni. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini enggak kita bolongin, Pak. Jadi jangan sampai seperti orang yang ngisi air di ember tapi embernya dibolongin. Airnya terisi tapi habis. Puasanya sah, puasanya diterima Allah, tapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan pahalanya habis. Ghibah, namimah, marah-marah, apalagi itu. Hah? Iya, seringnya kita marah kan, tarawih imamnya panjang kita marah, ya kan?
Di jalan misalnya lagi macet kita marah-marah. Apalagi biasanya itu yang bisa masuk awal Ramadan. Israf, berlebih-lebihan saat berbuka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah membenci orang yang berlebih-lebihan. Apalagi itu mubadzir. Setelah berlebih-lebihan ternyata nggak habis, lalu dia temannya setan, dia saudaranya setan. Nah, kita mesti jaga itu. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan yang akan menghapus dosa-dosa kita itu, tiba-tiba kita bolongin tuh. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke tema. Di Ramadan ini kalau Bapak-bapak baca ayat tentang puasa, itu diselip satu ayat tentang doa. Yang saya baca tadi itu. Idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, Allah itu bagaimana sih? Allah itu seperti apa sih? Jawabannya saya itu dekat, udah gitu aja. Jadi Allah tuh nggak pernah jauh dari kita. Bahkan saat kita maksiat, Allah itu menanti-nanti kita bertaubat. Kalau kita datang mengetuk pintu taubatnya Allah itu senang sekali. Lebih senang daripada seorang hamba berada di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, hidupnya cuma ada pada tunggangannya, makanan, minumnya, bekalnya cuma ada tunggangan, tiba-tiba hilang tunggangannya. Bangun dia kebingungan, dicari-cari tidak ada. Pas dia ketiduran di bawah pohon, bangun sudah ada di sampingnya. Gembiranya bukan main. Berarti dia hidup lagi itu. Berarti Allah lebih gembira daripada orang yang seperti itu. Jadi saat kita jauh dari Allah, kita dipanggil, wahai hambaku, qul ibadil ladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kamu berputus harapan dari saya. Datang. Jadi Allah itu dekat sekali dengan kita. Nah, maka uji da'wat ad-da'i, dia menjawab semua panggilan kita, semua doa kita. Para ulama mengatakan orang yang sedang puasa itu dekat sekali dengan Allah. Makanya banyak-banyak doa. Nah, di Ramadan ini 3 waktu doa yang sangat mustahil. Pertama saat kita puasa. Kalau mungkin ibu-ibu sedang haid nggak puasa, kemudian saat berbuka puasa, itu istijabah. Jadi walaupun nggak puasa, ikut bareng buka, duduk bareng orang yang berpuasa, ikut doa bersama mereka. Lishaimi inda fitrihi la da'watun la turad. Orang yang puasa itu punya doa yang tidak akan ditolak Allah saat dia berbuka. Itulah kenapa Nabi itu nggak ngajarin doa, cuma nyuruh doa, karena kebutuhannya beda-beda, Pak. Ya misalnya Nabi ngajarin doa buka itu minta harta. Nah ini orang yang mau doain hartanya banyak tapi nggak punya anak. Dia kan butuhnya anak. Harta saya udah banyak, saya butuh anak. Tapi karena sudah dibaca Nabi, ya kita pasti doanya ikutin Nabi. Karena umat ini sangat senang sekali ikut Nabi. Seandainya Nabi itu ajarin doanya minta anak, lah orang udah anaknya 7, utangnya banyak, terus dia buka puasa minta anak lagi, takutan. Tapi dia harus ikut sunnahnya Nabi. Sebetulnya Nabi tidak ajarkan doa buka puasa. Entah itu yang Allah malakas untuk mau dibaca ya nggak apa-apa juga, tidak ada ulama yang melarang. Tapi kita jangan meyakini bahwa itu sahih dari Rasulullah. Dhahabal dhama'ul terhadap itu juga sama. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis dhahabal dhama'ul itu dibaca setelah kita buka, bukan saat berbuka. Artinya berbuka itu doa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga yaitu di waktu sahur. Waktu sahur. Nah, ibu-ibu biasanya walaupun nggak puasa masih masakin buat anak istrinya. Doa itu. Doa di saat itu sangat mustajab. 3 waktu di Ramadan, jangan disia-siakan. Nah, bapak-bapak bangunnya lebih awal, temenin istri masak, kita istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau membaca dalam surah Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah wabil ashari yastaghfirun. Mereka istighfar di waktu sahur. Karena para ulama, apa yang paling afdal dilakukan di waktu sahur? Istighfar. Bagaimana baca Quran? Istighfar lebih afdal. Bagaimana sholawat? Istighfar lebih afdal. Nah, tapi yang bagus kita kerjakan semua. Sholat dulu, kita baca Quran sebentar, sisanya istighfar sampai datang waktu subuh. Istighfar banyak-banyak. Disenangi sekali oleh Allah. Nah, ketika kita mengetahui Ramadan ini doa tidak ditolak Allah, maka ada 4. Ada 5 doa yang kita nggak boleh tinggalin. Dalam hadis Imam Khuzaimah dari Salman Al-Farisi, walaupun hadis ini dhaif, para ulama sepakat untuk fadilah amal, untuk doa boleh diamalkan. Yaitu fastaghfiru fihi 4 salat. Perbanyaklah 4 kalau mau minta di Ramadan. Kalau kita tahu doa kita minta 4 paling banyak.
Khaslatani turuduna bihi rabbakum. Dua, yang kalau kamu meminta itu Allah ridho sama kamu. Kan kita ini nyari ridho Pak ya. Kamu sholat ngapain? Kamu kan gak punya dosa, baik, akhlak kamu baik, ngapain masih sholat? Kita cari ridho. Dan kalau Allah udah ridho, semua yang akan kita kerjakan disenangi Allah. Kalau Allah udah senang, nah itu yang disebut dengan dia memandang dengan pandangan Allah, dia bicara dengan lidahnya Allah, dia memegang dengan tangannya Allah. Maksudnya itu selalu membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Itu kalau Allah udah ridho. Jadi kalau ridho itu Pak, uang 10.000 mengenyangkan. Kalau nggak ridho, uang 100.000 nggak mengenyangkan. Nah, berapa banyak, berapa sering kita setelah punya uang tuh jadi ribut. Nah, THR turun, anak pertama pengen beli motor, istri pengen ganti sofa, anak yang satu minta jalan-jalan, sedangkan dilakuin semua duitnya nggak cukup. Akhirnya berantem. Bininya ngambek karena nggak diikutin, anaknya ngambek karena dibeliin motor. Nah, itu namanya dapat duit tapi duitnya nggak bawa barakat. Tapi kalau bawa barakat, tiba-tiba istrinya lapang dada, oh uangnya cuma segini, kalau dibeliin semua nggak cukup, sudah gini aja lah, separuh kita sedekahkan ke fakir miskin, nah separuhnya kita gunakan untuk yang paling perlu. Nah itu kan jadi bagus. Anak-anaknya nggak ribut, itu namanya barokah. Kalau sudah ridho, apa-apa yang dikerjakannya akan membawa keberkahan. Apa dua hal itu? Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirullah. Engkau bersahadat kepada Allah. Jadi banyak-banyak syahadat. Asyhadu an la ilaha wa tastaghfirullah, dan engkau beristighfar padanya. Astagfirullah. Kemudian wa khaslatani, dan dua, la ghina bikum anhuma, kamu berdua enggak butuh kedua ini, pasti kamu butuh. Yang pertama, tas'alunal jannah, kamu butuh sekali minta surga. Yang kedua, wa tata'awwaduna minan nar, engkau berlindung dari Allah dari untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini dua ini penting. Karena nikmat surga itu nggak sama kayak di dunia Pak. Di dunia itu nikmatnya fana, di akhirat itu nikmatnya kekal. Jadi yang sekarang punya jabatan tinggi nggak usah terlalu terlena-lena karena Anda sebentar. Ya walaupun misalnya saya di jabatan seumur hidup Ustaz, tapi hidup Anda tidak seumur umur. Paling tinggal 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, jabatan masih ada, Anda sudah tidak ada. Kemudian nikmat dunia itu sebentar sekali, mendatangkan kebosanan. Bapak itu hobinya kayak apa, makan durian. Itu kalau udah makan 3 butir, itu udah pengen muntah. Ya kan? Bener ya? Dunia itu begitu. Tapi kalau akhirat, kita kalau menikmati itu makin nikmat. Jadi di dunia itu ada akibatnya. Semua yang kita kerjakan itu akibatnya buruk untuk dunia. Lain dengan akhirat. Bahkan berbuat baik. Kita di dunia nih sholat, ada orang yang sholatnya 5. Tapi kalau udah kelamaan kakinya bengkak. Dia sakit kan kaki bengkak gitu. Ya, kita juga kalau imamnya 2 juz tarawih, kerasa juga kaki itu habis sholat. Kan di Masjidil Haram tuh banyak bangku-bangku itu, kalau udah gak kuat dia sholat sambil duduk. Tapi di akhirat itu nikmat selama-lamanya. Jadi kita penting sekali minta surga itu. Karena surga itu tidak bisa digapai dengan amal kita. Gak bisa. Surga itu bisa didapatnya dengan rahmat dan fadilah. Jadi cuma dengan minta. Maka nanti ada orang yang amalnya sedikit tapi masuk surga. Atau amalnya banyak tapi lama masuk surga. Bahkan mampir dulu ke neraka. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya jauh dari neraka. Kedua. Apa sebabnya? Karena kita ini pasti punya dosa. Dia orang yang duduk di sini yang paling banyak dosa saya. Apalagi dosa bicara, karena saya pasti paling banyak bicara. Kalau di dalam Al-Quran, kaburul maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Dosa paling besar di sisi Allah adalah kamu bicara tapi kamu tidak mengamalkan. Yaitu saya paling banyak. Oh, apalagi pas bab poligami kan. Sebenarnya saya sendiri takut sama istri kan itu kan. Wah, kalau itu jadi dosa besar lebih banget ya. Tapi begitu Allah kalau sudah merahmati kita, dosa kita sebanyak apapun diampuni. Kita berdosa 70 tahun, sebelum kita wafat malam kita menangis sujud kepada Allah. Ya benar Adam, lau kana dunubuka anana sama, wahai anak Adam, dosa kamu membumbung setinggi langit. Membumbung setinggi langit, summa astaghfartani. Lalu kau datangnya cuma sama Allah, nggak cerita sama orang.
nggak curhat sama orang, tidak mencaci-caci diri sendiri. Dia datang, diceritain, ya Rob, saya ini berdosa tapi engkau maha pengampun. Ya Rob, saya ini jauh tapi engkau maha dekat. Ya Rob, manusia tidak akan memaafkan tapi engkau memaafkan. Datang kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Dan saya tidak peduli, kata Allah, tidak peduli walaupun dosa sebanyak. Datang, minta perlindungan dari api neraka. Karena in husiba udziba, seandainya semua manusia ini diisap, tidak ada satupun yang tidak akan diadab, termasuk para nabi. Tapi kita mintanya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian jadi itu astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan. Nah, yang satunya doa ini dari Aisyah. Ini harus kita banyak baca di 10 hari terakhir. Jadi ya Rasulullah, in wafaqtu al-laila lailatul qadar. Ya Rasul, kalau saya dapetin di malam Lailatul Qadar, famada aku, apa yang harus saya baca? Diajarin sama Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu banyak-banyak itu lagi di kantor, kalau lagi nggak ngelayanin orang bicara ya, sambil kerja di jalan, di pasar, sambil masak, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau Lailatul Qadar. Ini 10 hari terakhir nih, bapak-bapak banyak beramal. Kita kalau sedekah 100.000 pas tahunnya itu dapat pas Lailatul Qadar. Bisa nggak sih siang Lailatul Qadar itu? Bisa aja. Kalau misalnya Lailatul Qadar jam 12 malam di Makkah itu turun, lagi Lailatul Qadar, kita ini sekarang jam 4 subuh ya. Kan bisa aja. Makanya orang yang beriman tuh jangan, maka Nabi itu itikafnya siang malam. Nabi kan itikafnya siang malam. Beramal solehnya siang malam. Ada di antara kita tuh siang tidur, karena malam dia mau begadang nungguin Lailatul Qadar, dan ngintip Lailatul Qadar di kapan datang. Padahal Lailatul Qadar pasti akan datang, dan dia menghukumi 100.000 bulan itu tergantung amalan kita di saat Lailatul Qadar itu datang. Jadi pesan saya sih, walaupun tidur wudu dulu, baca doa, tidurnya niatkan supaya bangun bisa ibadah, niatkan mencegah. Ada orang tanya gini, Ustaz, saya ini kan maksiat terus, sholat saya malas, baca Quran nggak bisa, sedekah nggak punya uang, gimana caranya biar dapat Lailatul Qadar? Bapak nanti malam duduk di rumah, terus ya Allah, hari ini saya nggak maksiat dulu. Karena menjaga diri untuk tidak maksiat itu juga bagian dari ibadah. Yang ketika sahabat nanya tentang kabar baik, terakhir itu nanya, terus Rasulullah, kalau saya nggak bisa melakukan itu semua, kufa alaika hada, dipegang lidahnya, kamu jaga aja ini, nggak usah ngomong. Kalau kamu ngomong nyakitin orang, kamu jaga itu, nggak usah ngomong. Ngejaga niat untuk tidak menyakiti orang, itu juga ibadah. Nah, jadi supaya nggak sia-sia. Kalau kita sedekah, baru dapat Lailatul Qadar 100.000, berarti kita sedekah 3M. Sedekah kita 3M, 1.000 bulan. Makanya jangan sia-siain ya, 10 malam kita sehat semua. Ketemu sampai Lebaran dapat Lailatul Qadar. Insyaallah kalau bapak-bapak yang sekarang umur 60 tahun mulai menghidupkan 10 hari terakhir itu umur 40, berarti udah 20 kali ketemu Lailatul Qadar. Kalau dari umur 50 tahun berarti 10 kali ketemu Lailatul Qadar. Berarti kalau bapak-bapak waktu itu dapat Lailatul Qadar pas lagi sholat, berarti bapak udah sholat 850.000 tahun. Ya 830 tahun. Luar biasa. Apa itu bukan kedermawanan Allah? Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Nah, kita masuk ke tema sampai 45 ya? Sampai jam 1. 15 menit tanya jawab lah. Nah, disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Nu'aim al-Asfahani. Jadi Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya itu satu kitab yang menulis tentang biografi ulama-ulama dari zaman sahabat sampai kurun ke-8. Itu ditulis ulama-ulama hebat. Nah, disebutkan di situ ada satu kata bijak yang disampaikan oleh Abdul Mansur At-Tusi. Dia juga ulama besar, nanti tinggal dibaca. Salih yurafu fihil jahil. 6 perkara, 6 hal yang kita bisa mengenal bahwa dia itu jahil. Jadi orang bodoh itu ketahuan, Pak. Asal ada 6 ciri ini, dia bodoh. Tapi saya ingatkan bahwa ngaji itu adalah qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang membersihkan dirinya.
Jadi ngaji itu tujuannya ngebersihin diri kita, bukan mau ngintai-ngintai orang. Nanti habis tahun 6, lihat-lihat nih siapa nih yang jahil di antara kita. Jangan. Tapi lihat diri kita, jangan-jangan ada salah satu ciri mau kita jahil. Itu yang paling penting tuh. Situ kesal. Ada. Nah, yang pertama al-ghadabu fi kulli syai'. Ngomel-ngomel terus. Marah-marah. Bahkan dalam perkara yang sepele. Dan marahnya itu kata ulama ketika menjelaskan perkataan ini, bukan cuma sama orang, sama kucing dia marah, sama ayam dia marah. Ya kan ayam datang, dia bawa air tuh di situ, marah-marah. Lo kucing itu nggak punya kamar mandi pak, di mana dia harus buang air di situ dia buang air. Jadi tak cuma itu marah-marah sama ayam, padahal ayam pun ngerti kita marah-marah. Ini orang kalau model kayak begini itu ciri dia jahil. Nah, kalau dia tidak jahil, di kucingnya ayam siapa? Kok kencing di kita? Oh tetangga. Datang kita ke tetangga. Assalamualaikum, salam. Bang, ayamnya abang tuh main rumah saya. Ya namanya ayam nggak tahu kan itu rumahnya orang. Dia tuh beraknya sembarangan bang. Itu orang cerdas. Dia ngerasa tuh. Nah, setelah ada undang-undang, ayam main di tempat tetangga penjara 6 bulan. Loh iya, dendanya 10 juta. Nah, makanya beruntung tuh yang bikin rumah dekat orang yang punya kucing, punya ayam, tuh enak tuh. Tujuan kita kan bukan gitu. Undang-undang itu dibuat supaya orang gak ribut. Jadi kalau kamu marah, jangan kucingnya yang kamu siram pakai air panas. Kamu datangi pemiliknya. Karena ada tuh kucing ya Allah sampai berdarah-darah, pukul. Nah, orang yang marah dalam perkara sepele marah. Kita lagi ngopi meja gini, kadang-kadang kita ngopi nih bu, banyak nih. Nah, bapak kan duduk di mana aja dia enak, sambil ngopi duduk di mana aja, kadang-kadang depan pintu, sambil liatin orang lewat sambil ngopi seruput, apalagi yang ngerokok. Saya nggak tahu ya kenapa orang ngerokok itu kalau lagi ngerokok utang aja lupa, bini nggak pulang aja lupa, seruput. Maka kata dia selama masih ada rokok sama kopi, dunia milik kita. Makanya rokok itu bisa menghilangkan ingatan pak. Hati-hati, guru saya bilang orang tuh kalau merokok terlalu banyak merokok itu bisa matinya suul khotimah. Ntar ada kaget juga nih dari mana ilmunya. Ada dia cerita, coba kamu dia punya utang sama kamu lewat. Dia kalau ngerokok lupa dia punya utang. Jangan-jangan dia pas mau mati dia lupa baca la ilaha illallah. Ya artinya kalau udah tua mulailah kurangilah rokok itu. Ya kalau kita sehari merokok 25.000, sebulan 750.000. Kemarin ada tamu datang ke saya tuh cerita anak saya berhenti mondok, kenapa? Saya nggak sanggup. Biayanya bayarnya 500.000, jajannya 300.000, 800.000 sebulan. Jajannya berhenti. Nah, mesti sambil merokok tuh. Saya biarin tuh, pas mau pulang saya tanya, abang merokok sehari berapa bang? Seminggu. Harga rokok berapa bang? 25.000. Itu anaknya udah di atas motor tuh udah mau pulang. Berarti sebulan abang berapa merokok? 750.000. Abang berani ya bakar uang 750.000, tega ngeberhentiin anak mondok. Itu langsung mukanya tuh langsung nengok ke anaknya gitu, anaknya itu ngeliatin aja kan. Jadi dia berhentiin anaknya mondok karena nggak bisa bayar 750.000, tapi dia bakar uang itu tenang aja. Itu bahayanya rokok. Jadi tolong kalau bapak-bapak ngerokok sehari 30.000, sebulan 900.000, kalau anak jajan 900.000 jangan ngomel pak, jangan dijewer. Yang dibakar aja 900.000, sayang rokok, sayang anak. Nah kalau istrinya juga jajan 900.000 jangan marah. Maka saya bilang kalau kamu ngerokoknya sebulan 750.000, anak 4, berarti harus nyiapin uang yang buat jajannya ya kali 4. Sedangkan gajinya 3 juta. Nah itu kan nomoknya banyak. Dan saya bingung juga kadang-kadang. Oh nggak punya duit tuh bisa dia ngerokok, nggak punya uang. Ya kita balik lagi ya. Tadi jangan. Nah karena dia lagi enak tuh ngerokok seperti itu. Anak lewat nggak sengaja ketemu kita marah kita. Padahal yang salah siapa? Tadi saya cerita sama adik saya tadi, macet, ini macet kayak gini. Kita terus mikir, kita nggak boleh marah juga. Emang kalau marah gimana? Mau kita tabrak-tabrakin di mobil. Jadi kalau orang stres kan ke Jakarta tiap hari macet kayak begini stres. Pusing juga ya kalau tiap hari harus kayak gini. Nah itu belajar sabar. Orang marah-marah sampai ini kan ayam diturunin sama supirnya, udah ibu turun aja di sini.
undergrad-nya. Lo marah-marah gak jelas, itu tanda orang jahil. Nah, kalau orang yang beriman itu, dia marah pada tempatnya. Jadi iman itu punya marah Pak ya. Jadi jangan berarti orang gak boleh marah, harus marah. Jadi al-hubbu wal bughdu minal iman. Benci dan cinta itu bagian dari iman. Kata Imam Al-Ghazali, wa man istahaqqa al-ghadab falam yaghdab fa huwal himar. Siapa yang harus marah tapi nggak marah, itu keledai. Jadi kita ngelihat anak kita nggak sholat, kumpul-kumpul laki perempuan, terus kita tenang-tenang aja. Ini kan anak zaman sekarang, bisa biarin aja. Ini orang nggak normal. Ngelihat istrinya colek-colek sama laki-laki lain ya biarin, istri kan cantik. Wajar lah colek-colek, itu manusia nggak normal. Kalau terus pejabat lihat bawahannya korupsi, ya nggak apa-apa, itu kan uang mungkin di rumahnya kekurangan makanya dia korupsi. Nah orang model kayak gini kata Imam Ghazali itu keledai. Sebodoh-bodohnya hewan itu keledai. Seburuk-buruknya suara adalah keledai. Masa kita nggak ada marahnya? Kita harus marah. Ketika melihat kezaliman kita harus marah. Tapi marahnya profesional dan proporsional. Ada tempatnya, ada waktunya, ada jumlahnya marah. Ya tentu anak ninggalin sholat, cara marahnya tidak seperti saat anak berzina. Kan beda tingkatannya. Tentu saat anak itu jajannya banyak dengan dia mencuri uang, nggak sama tingkatan marahnya. Nah ini perlu kecerdasan. Nah, kemudian yang kedua, al-kalamu ma la yanfa. Musafsir, banyak bicara. Tanda orang bodoh itu ngomong aja. Tanda orang pintar tuh dia dengar 2 kali, bicara 1 kali. Tanda orang bodoh, dia ngomong nggak mau dengar. Ada orang datang ke rumah saya, itu jamaah. Saat saya main ke rumahnya, ya, saya ingin minta nasihat. Ya, datang ke rumah, 40 menit Pak, 30 menit dia yang ngomong. Dan ini orang datang meminta nasihat atau mau curhat? Ya kalau mau curhat dia ngomong aja sendiri sama tembok. Ya ngapain dia datang? Dia bilang minta nasihat tapi dia ceritain semua. Ada orang tuh kuliah aja gak lulus, semua dikomentarin. Politik dikomentarin, presiden dikomentarin, ustadz dikomentarin, tetangganya dikomentarin, semua dikomentarin. Ngomong aja tuh. Ini orang jahil loh. Jangan deket-deket sama orang kayak gitu. Pertama, hati kita jadi keras nanti. Karena bicara itu mempengaruhi sekali. Nah, dilihat dulu nih kalau ngomong, ini dia orang ngerti apa enggak. Kalau dia ngomong, bahkan ada orang Assalamualaikum, nyolek langsung ngajak ngomong. Habis sholat, salam, orang zikir dan nyolek, langsung dibisikin nih imamnya. Yo, Allah ya kali. Ini yang namanya mutasawwif. Allah tidak senang orang kayak gini. Dia tanda orang bodoh. Jauhi orang kayak gitu. Belajarlah seperti orang yang, kalau kita semakin seperti itu, sekarang berani. Lebih banyak mendengar, lebih banyak berpikir, lebih banyak membaca, lebih banyak berzikir, sedikit bicara. Kalau kata guru saya kemarin, nanti di akhirat orang itu gak bisa bicara. Illa man adzina lahu rahmah. Kecuali yang Allah izinkan. Jadi di dunia jangan bicara kecuali diizinkan. Kita ustaz nih, jadwal kosong, diam aja. Kecuali kita diminta. Ustaz karena ustaznya nggak datang, tolong ustaz gantikan. Nah, saya pernah di satu masjid. Setiap khotibnya nggak ada, dia ada gantiin. Kultum nggak ada, dia gantiin. Ya akhirnya diomongin tuh satu masjid. Ini orang kok mau ganti, seolah-olah dia yang berdoa, mudah-mudahan Ustaz nggak datang. Ya akhirnya pas pergantian DKM dia nggak dipakai sama sekali. Dia ngomong terus. Ya. Jadi bicaralah saat kita diizinkan. Itu tanda kecerdasan. Tanda kebodohan adalah bicara yang tidak manfaat. Kemudian yang ketiga, al-'idhah fi ghairi mawdi'iha. Ini penting juga. Kita memberi nasihat bukan pada tempatnya. Banyak kita menasihati orang-orang kaya untuk sedekah. Itu gak usah. Orang kaya itu insya Allah kalau sedekah itu rajin. Dia itu udah lebih dulu tuh. Asal pinter-pinternya aja kita deketin dia. Kalau saya itu kalau main ke rumah orang, kalau mau jamaah yang tajir tuh, Pak Haji ada di rumah, ada, saya mampir ya, mampir dari mana, habis isi banyak. Itu pulang tuh dibensinin kok. Gak usah ngomong. Apa yang gak ada, biasanya di orang-orang kaya itu gak adanya di majlis taklim, gak adanya di tempat zikir. Coba lihat ya, di pengajian-pengajian yang ramai, di masjid-masjid, itu yang ada melulu, itu biasanya fuqara wal masakin, itu yang pengangguran.
Ya kelihatan dari uang tromolnya, uang 2000-an semua. Jadi orang-orang kaya itu jarang kelihatan, nanti Jumat baru dia kelihatan. Nasihati dia, bang, masjid kangen tuh sama abang. Coba kalau subuhnya abang ada di masjid, kan abang yang bangun. Kalau ada abang kan keren. Nasihat. Karena biasanya orang kaya merasa cukup dengan dia sedekah. Beda lagi orang miskin. Orang miskin yang disuruh zikir, Pak. Orang miskin itu zikirnya nggak 3-3, 1000. Kenapa? Biar lunas utang. Kan dia macam-macam. Waduh besok mau bayar kontrakan, token udah bunyi, itu selawatnya 1000. Orang miskin tuh gampang dibeli. Cinta dunia. Orang miskin itu dikasih 100.000 aja, hilang idealismenya. Dia jual kebenarannya. Maka ajarkan orang miskin itu tidak cinta dunia. Miskin itu tidak masalah. Selama Anda tidak membohongi orang, Anda tidak menipu, Anda tidak berhutang untuk berleha-leha. Kalau Anda miskin, ya Anda makannya 2 kali. Orang makan 3 kali, kita 2 kali. Kita puasa. Kalau kita lebih miskin, ya orang Senin Kemis kita Nabi Daud. Kalau kita miskin banget, ya makan sekali, sisanya ganjal perut pakai batu. Gak ada masalah. Bisa naik mobil bagus, alhamdulillah. Bisa naik Grab, lebih mahal. Nggak mampu, naik angkot. Nggak ada hina-hinanya kok. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting dia jangan menyusahkan orang. Kan yang nyusahin orang miskin, yang nyusahin orang kan yang jadi masalah itu. Makanya kemiskinan itu nggak bisa dihilangkan, nggak mungkin. Kemiskinan itu dicerdaskan, diatur. Kalau semuanya kaya, gimana? Siapa yang mau jadi karyawan? Siapa yang menanam padi? Matilah semua kita. Nggak ada yang orang menanam padi, semuanya pengen jadi bos. Sawah aja dibeliin, nggak ada yang nanam. Disuruh nanam, gue punya duit, ngapain nanam padi, gue beli sawah. Emang orang bisa makan sawah? Orang makan. Maka barakat Allah kita rezeki dibeda-bedakan. Ada yang disempitkan, ada yang diluaskan. Nah, sehingga kita berterima kasihlah kepada petani. Kata ulama, pekerjaan yang paling mulia adalah petani. Karena hidup manusia bertonggak kepada mereka. Makanya kalau ketemu petani di kampung, muliakan. Bapak-bapak kan duduk-duduk juga kayak gini, sehari 200.000. Petani nyangkul sebulan belum tentu dapat 200.000. Dapat beras, dijual. Bapak yang makan beras yang enak, yang bagus dijual. Beras yang jelek mereka makan. Petani beritahu nggak? Orang tua saya dulu itu motong ayam tuh kalau udah sakit ayamnya. Kalau ayamnya bagus dia jual, yang makan orang kaya. Nah, ini barakat. Allah atur semua kehidupan luar biasa. Makanya perlu ada catatan tuh begitu. Ifsha usah, menebarkan rahasia. Jadi tolong jangan sering-sering pasang status. Tolong jangan banyak. Sekarang ini kan nyebarin rahasia gampang banget, Pak. Gampang banget. Kita bisa tahu, ternyata si bapak itu keluar sama istrinya gandengan mulu. Ternyata di dalam berantem mulu. Dari mana kamu tahu? Ini status bininya. Begitu. Udah 2 bulan nih suami gua mulut mulu. Betul sama dia tuh. Statusnya sih yang sabar, yang sabar. Kalau udah statusnya yang sabar, itu berarti ada masalah di rumah. Jadi jangan banyak-banyak bikin status tuh. Itu rahasia kita terus. Itu orang bodoh itu. Ya kan? Makan-makan bikin status. Orang datang, Ustaz gimana nih? Ya dia kan orangnya susah. Susah apa? Statusnya makan dulu. Kemudian istiqomah bikuliah. Percaya kepada semua orang. Nah, itu juga bodoh, Pak. Sehingga jangan bapak itu mau ceritain apa-apa kepada semua orang. Jangan-jangan dia datang tuh mau cari salahnya kita. Jangan. Jangan setiap orang itu kita percaya. Maksudnya, jangan setiap orang kita percaya itu jangan kita memberi amanat kepada semua orang. Jangan kita bicara kepada semua orang. Lihat. Nah, kaum muslimin tuh perang nggak pernah kalah, Pak. Jumlahnya sedikit, dari 13 harus menang, nggak pernah kalah. Nah, Ramadan perang nggak kalah. Tapi perang Hunain itu 10.000 kaum muslim, lebih banyak, kalah. Apa sebabnya? Ada orang munafik yang nyeritain. Dia orang munafik kan ikut ke masjid. Zaman dulu orang munafik masih sholat, Pak. Sholat. Dia jarang sholat itu asar sama subuh, isya sama subuh. Tapi waktu lain kadang-kadang ada di masjid. Kenapa? Dia nyari tahu tuh kelemahan orang Islam. Dia ceritain, nanti dia ketemu orang kafir, dia cerita begini strategi perangnya, orang salah. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali. Jangan setiap orang tuh kita sampaikan, kita ceritakan, kita berikan amanat. Kita sudah lihat. Misalnya bayar zakat nih, pas lagi zakat. Maka lihat panitia kita ini percaya enggak? Karena ada di seberapa tempat itu zakat kita itu enggak dibagi kepada fakir miskin, Pak, tapi dibagi kepada kerabatnya RT.
Loh ini kan si miskinnya orang miskin kalau dapat, pas dilihat yang dapat tuh saudaranya semua itu. Wah ini gawat ini, apalagi satu partai misalnya bilang. Itu lihat-lihat. Itu di dalam kitab fikih, kalau kita memberi zakat kepada panitia yang kita tidak percaya, lalu disampaikan kepada yang tidak berhak, zakat kita tidak sah. Karena panitia zakat itu bukan badan amil. Kalau badan amil dia boleh terima zakat. Panitia zakat itu dibentuk sementara, dibubarkan. Dia cuma menyalurkan. Kecuali panitia zakatnya orang miskin, dia dapat sebagai jatah orang miskin. Tapi kalau kayak tadi, karena sekarang saya lihat di musola ini data yatim dari mana? Ya data orang miskin, bukan yatim. Data orang miskin dari mana? Bansos, dari RT. Nah, bansos juga sampai tuh. Pak RW tempat saya sampai curhat, gimana Ustaz? Dia tuh dulu susah, sekarang udah punya mobil. Yang ini punya mobil sekarang susah, tapi namanya nama si Anu. Oke, emas ngambil bansos. Ditegur sama Pak RT. Ya kalau saya nggak terima kan hak saya Pak RT. Kan nama saya ada di sana, kata si orang itu. Kalau kita jangan begitu ya. Yang terakhir, la ya'rifu shadiqahu an aduwi. Dia tidak mengenal mana yang jadi teman, mana yang jadi musuh. Ingat Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Bahkan anak-anak kita itu ada jadi musuh kita. Quran kasih tahu kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Hati-hatilah di antara istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Jadi kita harus tahu mana yang jadi sahabat kita, mana yang jadi musuh kita. Misalnya kita dikasih anak yang merusak nama baik. Kadang-kadang kita suka ngomong gitu. Saya ini mendidik kamu dari kecil, diceritain semua. Saya minjem kemana-mana, saya ceritain. Pahalanya habis tuh. Biasanya anak udah nakal, kita keluar semua tuh. Begitu juga istri kita, istri kita berbuat salah, ngomong habis pahala kita. Jadi riya itu bukan sama orang kebanyakan, sama anak istri. Kebaikan kita terbongkar semua. Dan kita harus seperti tadi, Al-Quran hati-hati. Makanya kita harus tahu memilah-milah. Dulu Nabi Yakub punya anak 12. Kepada siapa Nabi Yakub itu memberikan rahasianya yang paling penting hanya pada 2, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Tidak kepada semua anaknya. Ternyata benar anak-anak yang lain itu potensi jadi musuhnya. Memang menentang ajaran Allah. Jadi kita ini jangankan orang lain, di keluarga aja kita harus tahu. Di keluarga sendiri harus tahu. Mana yang jadi musuh, mana yang jadi sahabat. Saya juga berkata begini, jangan karena anak kita dibandel terus kita musuhin, bukan begitu maksudnya. Tapi Bapak, orang bisa nggak ngopi bareng sama musuh? Bisa. Bisa. Itu antar calon presiden ngopi bareng. Pendukungnya yang berantem. Misalnya ngopi bareng. Tapi dia tidak akan menceritakan rahasia-rahasianya, itu saya bilang tadi. Dia tidak akan memberikan kelemahannya, dia tidak. Nah, kita lihat kalau anak kita misalnya dia boros, jangan Bapak percayakan harta keluarga kepadanya. Karena sebab dia boros, akhirnya adik-adiknya sekian tuh jadi kelaparan. Kita punya anak 7, bos ini nih boros, yang ini yang bisa mengolah harta. Beri amanat kepada dia. Nanti yang satu ini bisa menolong anak saudaranya yang kena. Nah, ini yang saya maksud. Orang bodoh tidak mengenal. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ayat tadi saya bilang 45 itu 1. Tuh. Kalau dihisap celaka lagi sih. Oke, insyaallah Bapak-bapak semua maafin saya ya. Silakan. Terima kasih Pak Ismail atas ceramahnya. Masih ada waktu kira-kira 5-10 menit lagi ya untuk tanya jawab. Mungkin sekilas untuk sari dari ceramah tadi, yaitu pertama ada 6 sifat tanda jahil. Yang pertama adalah orang yang mudah marah atau ngomel atau marah dalam masalah-masalah yang sepele. Lalu nomor 2, banyak bicara tentang segala hal. Nomor 3, orang yang memberi nasihat tapi tidak pada tempatnya atau waktu yang tepat. Lalu orang yang menyebarkan rahasia. Nomor 5, orang yang mudah percaya kepada siapapun. Dan yang terakhir nomor 6, orang yang tidak mengetahui mana teman dan mana musuh atau lawannya. Silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan dari bapak-bapak terlebih dahulu. Pak Bukhari, silakan. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, kalau untuk pembagian zakat mal itu apa boleh langsung? Seperti ini kan banyak pengusaha itu kan membagikannya kan langsung tuh sampai orang banyak kayak pingsan dan segala. Seolah-olah dia kan nggak percaya ke amil kan gitu seperti itu. Nah yang kedua mengenai Lailatul Qadar itu, apakah Lailatul Qadar itu turunnya itu sepanjang malam atau sesaat aja di waktu malam tertentu misalkan gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Bisa jam 1 doang gitu. Ya. Lewat satu Masya Allah, pertanyaannya bagus. Jadi tidur dulu ya, tidur dulu. Karena sangat khawatirnya ya. Takut kelewat. Dengan tidur bilangnya. Pinter juga keluarin. Intip terus ya. Ya baik, ini pertanyaan luar biasa. Yang pertama soal zakat ya. Zakat itu bagusnya bareng hamil apa langsung? Apa bagusnya bareng hamil? Karena Quran itu membahas tentang zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nabi itu diperintah mengambil zakat. Lalu Nabi membentuklah panitia zakat. Badan amin. Nah, badan amin ini kerjanya ngambilin zakatnya kaum muslimin. Sekaligus ngitungin, mengelola, bagi badan amin. Jadi yang paling bagus adalah badan amin. Kenapa? Karena bisa merata. Misalnya Bapak berikan langsung, Bapak nanti hanya akan memberi kepada orang miskin yang Bapak kenal. Padahal di dalam Al-Quran, orang yang harus diberi orang miskin itu ada dua jenis. Yang pertama as-sa'il dan mahrum. Sa'il itu orang yang minta. Yang kedua orang yang tidak meminta-minta karena malu kepada Allah. Yahsabuhumul jahiluna aghniya min at-ta'affuf. Orang mengira dia itu orang mampu padahal orang miskin tapi dia menahan diri. Dia malu kepada orang. Nah, kata para ulama, seafdal orang miskin yang harus didahulukan adalah yang mahrum, yang tidak minta-minta. Karena orang yang minta-minta itu kalau dia minta ke Pak Jun nggak dikasih, dia minta ke Bapak. Ke Bapak nggak dikasih, dia minta ke Bapak. Makanya kalau ada 7 masjid, dia dapat dari 7 masjid. Karena dia minta. Nah, itu masih nggak cukup. Datang juga ke rumah kiai-kiai. Saya bilang, kiai ini kan orang susah. Tapi kan Nabi kalau dipinta nggak pernah nolak. Masa kiai nolak? Dari malam tuh saya kan pesantren saya gratis, nggak bayar. Mayoritas liatin, duafa. Masih ada orang badan besar, orang bawa tas. Saya musafir Ustaz, minta buat datang ke tempat kita. Ya, jadi, nah bagusnya lah badan kami. Bagusnya lah badan kami. Itu yang paling bagusnya. Ya selain itu juga menutup sifat ria, kemudian tidak mungkin. Jangan kayak anggota dewan. Habis dia beliin kompor, nggak menang dia ambil lagi kompornya. Karena dia berzakat, nih gimana nih orang udah saya zakatin kok jelek-jelekin saya kan. Yang paling bagus adalah badan kami. Itu lebih bagus, lebih merata. Kalau di masjid ada lewat panitia zakat itu lebih bagus. Karena panitia zakat itu nanti dia akan melihat mana-mana nih orang yang didahulukan. Kalau kita sebut kita kenal. Apalagi zakat itu hak mereka, Pak. Zakat itu haknya orang miskin. Haknya mereka berikan kepada mereka, bukan mereka suruh datang. Gaji Bapak itu mestinya ditransfer ke rekening Bapak, bukan kalau mau ngambil gaji ke rumah aneh ya. Kurang ajar bendahara kayak gitu. Masa gaji saya kok dibawa ke rumah kamu? Haknya orang kasih. Itu haknya fakir miskin, berikan kepada mereka. Itu hak mereka loh. Datangi, berikan. Nah kalau kita tadi bagi sendiri, ya itu sampai ada orang ngantri sampai pingsan, dapat 200.000 bawa ke dokter 300.000. Celaka banget itu orang yang zakat itu. Yang celaka yang zakat ya, yang celaka yang zakat. Nyusahin orang yang udah susah. Jadi itu yang pertama. Nah saya juga harus ingatkan bahwa dulu ada panitia zakat di zaman Nabi. Dia keliling zakat. Nah lalu datang diserahkan kepada Rasul di zakat, ini hadiah. Nah, karena dia datang ke rumah kan dikasih hadiah tuh uang rokok lah, dikasih hadiah. Terus Nabi itu tanya, kalau kamu duduk di rumah kamu dikasih hadiah apa sama orang? Enggak ya Rasul, semua kasih ke negara. Karena kamu itu sudah digaji oleh negara. 1/8 kan besar 1/8. Di Indonesia ini kata Ketua Basnas potensi zakatnya bisa sampai 200 triliun. 1/8 kan gede banget 1/8. Kamu udah dapat dari kamu masih ngambil juga dari masyarakat. Nah jadi kalau ada orang ngasih kita lihat dulu. Kalau dia nggak kenal kita, dia
setelah kita jadi pejabat dia ngasih kita itu pasti ada maunya. Nggak mungkin nggak ada maunya. Ini bukan suka enggak. Dia ngasih karena mau punya jabat. Dulu waktu belum jabat dia nggak ngasih. Kalau dia mau ngasih kasih aja, gitu. Nah ini Nabi itu kasih tahu mana suap mana bukan suap. Jadi gampang kalau ada caleg datang ke rumah, ini sedekah nggak ada itu. Dulu kamu nggak ngasih saya, pas foto kamu ada baru kamu datang ke rumah saya. Itu udah pasti suap. Kalau lewat hadis tadi. Tapi ada juga yang bisa bilang ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, itu bukan saya ya, itu terserah lah bapak kalau ngikutin ya berarti ikut Ustaz Anu. Kalau saya ya nggak mau, kalau saya nggak mau. Nah terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, Lailatul Qadar itu apa? Dalam Quran Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr. Jadi Allah udah kasih tahu tuh hatta matla'il fajr sampai waktu subuh. Makanya jangan, itu kemurahan dari Allah tuh. Jadi kalau bapak dapat sholat tarawih berjamaah ya sudah tidur sepanjang malam udah dapat tuh tarawih, dapat Lailatul Qadar. Ya cuma kadarnya kan beda-beda. Beda dengan orang yang itikaf sepanjang malam kan, tapi dia tetap dapat. Berarti kalau kita ikut jamaah aja sholat isya, dapat kita Lailatul Qadar. Karena jamaah isya itu seperti sholat setengah malam. Jadi saya sarankan pada bapak-bapak sesibuk apapun 10 hari terakhir kalau bisa sih setiap malam. Tapi di 10 hari terakhir isya itu kalau bisa jangan telat berjamaah. Datang sebelum qomat. Karena seandainya kita capek, kita lelah, kita lalai, kita udah dapat setengah malam. Apa Mbak Karim ngomong itu? Apa nggak sayang Allah sama kita? Ini khusus umat Nabi Muhammad, makanya nggak dikasih Pak. Hanya khusus umat Nabi Muhammad. Kita doang nih. Kalau hormat dulu Pak, tinggi besar, kantong jenggotnya kita kan jenggotnya cuma segini. Tapi Allah kasih kemuliaan. Ibadah kita dikit, tapi nilainya mengalahkan orang-orang dulu. Ambil kesempatan. Nah kalau nggak sempat juga, waduh, saya isya masih di jalan. Sahur dapat kan? Sholat walaupun 2 rakaat. Nanti kita dapat waktu sahur. Banyak istighfar. Jadi insya Allah kalau kita jaga nih kita panjang umur sampai Idul Fitri, mudah-mudahan kita semua dapat dari itu. Hanya kadarnya kalau kita menghidupkan sepanjang malam kali 1000 bulan kan lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz Ismail. Alhamdulillah mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah.